Selamat mengikuti kembali mata kuliah antarmuka sistem komputer. Pada modul 2 ini, saya akan menjelaskan tentang chip-chip pendukung yang diperlukan, karena pada mikroprosesor 8088 ini ada dua mode operasi, yaitu ada mode minimum dan mode maksimum. Pada mode minimum diperlukan bagaimana untuk menghasilkan clock supaya CPU bisa beroperasional dengan tepat sesuai dengan spek yang ditentukan. Kemudian pada mode maksimum nanti akan diperlukan menerjemahkan sinyal-sinyal kendali yang diperlukan untuk mode maksimum. Maka akan kita lihat bersama-sama mulai dari operasi dari prosesor bisa mode maksimum dan minimum, kemudian chip-chip pendukung apa yang diperlukan. Oke, kita sekarang akan melihat bagaimana operasi dari prosesor atau mikroprosesor 8088. Mikroprosesor 8088 ini bisa dioperasikan dengan dua mode yang disebut dengan mode minimum dan mode maksimum. Mode minimum dan mode maksimum. Nah, untuk mengatur bagaimana operasinya pada minimum dan maksimum, ini digunakan pada pin MN, MX. MN berarti minimum, MX berarti maksimum. Nanti kita akan lihat konfigurasi dari atau di mana posisi dari pin ini. Mode minimum itu kalau kita menggunakannya secara normal tanpa dihubungkan dengan koprosesor atau mat prosesor atau koprosesor, ya, prosesor untuk mengolah aritmatika bilangan real. Ini menggunakan floating point, nanti menggunakan khusus prosesor mat, prosesor matematik. Ya, sedangkan kalau tanpa menggunakan mat prosesor ini berarti modenya mode minimum. Tapi kalau nanti digunakan mat prosesor atau mat koprosesor, ini maka dia harus dioperasikan pada mode maksimum, ya, mode maksimum, yaitu ini prosesornya yang maksimum itu 8087, ya. Jadi kalau 8088 maka ada koprosesor atau mat prosesornya 8087, 286 ada 287, 386 ada 387, tapi yang 486 itu sudah menjadi satu di dalam satu prosesor antara prosesornya dengan matnya, dengan koprosesornya di satu. Nah, untuk keperluan itu kalau dioperasikan pada maksimum ini diperlukan chip pendukung, yaitu kodenya dari Intel adalah 8288. Nah, meskipun ini mode minimum atau maksimum, di situ juga diperlukan chip pendukung untuk operasional, yaitu nanti untuk membangkitkan clock. Ini adalah chip pendukung yang pertama, yaitu untuk membangkitkan clock. Nah, jadi clocknya nanti harus dikendalikan menggunakan chip pendukung. Nah, kalau kita lihat konfigurasi pinnya pada mode minimum, ya, seperti halnya sudah ditunjukkan pada mode sebelumnya, ini adalah mode minimum. Di sana sudah ada kendali read-write untuk I/O, ada kendali untuk DMA, gitu ya. Ini semuanya pada mode minimum sudah tersedia, memang lalu perlu diterjemahkan menjadi read-write memori dan read-write I/O, tapi lebih sederhana. Kemudian pada mode maksimum ini memiliki struktur kaki yang beda, ya. Yang semula itu ada hold acknowledge untuk DMA, ini sudah berubah fungsi. Kemudian yang IOM, DEN dan ALE itu juga berubah menjadi ini ada key S0, key S1, S0, S1, S2. Nah, ini berarti nanti harus diterjemahkan lagi menjadi sinyal-sinyal yang diperlukan, ya. Sebenarnya waktu kita menerjemahkan dari hanya 3 sinyal IOM RDWR menjadi 4 sinyal, ya, baca tulis, I/O dan memori. Ini nanti sama,
ada sekian sinyal yang harus dikembangkan. Ya. Nah, itulah pengembangannya itu menggunakan chip pendukung. Pada mode maksimum tadi menggunakan 8288, yaitu chip pendukungnya. Nah, sementara untuk operasional, baik pada mode minimum maupun maksimum, ini nanti diperlukan untuk menghasilkan clock ke dalam sistem ini. Jadi ada clock, ada keperluan yang lain nanti. Ya, sementara kalau sinyal jalur alamat dan data sudah dipahami yang lalu, yaitu ada multiplex. Ya. Nah, ini untuk membedakan antara 8088, 8086 ini kebetulan gambarnya yang ditampilkan 8086 yang 16 bit. Jadi datanya berarti D0 sampai D15. Jadi di sini ada AD0 sampai AD15, tapi addressingnya sama, yaitu A0 sampai A19, sama-sama 1 mega, cuma beda data bus-nya ya. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini yang internal 16, eksternal juga 16 juga. Kalau yang 8088 itu internal 16 tapi eksternal cuma 8 ya. Tapi itu yang dipakai pada IBM PC itu yang 8088. Nah, ini nanti pada 80286 itu yang sudah menjadi PC AT, nanti busnya sudah 16. Oke, ini perbedaan ya, perbedaan pada mode minimum dan maksimum. Terlihat ini yang ada tanda ini yang membedakan ini ya. Lainnya sama. Nah, ngesetnya pakai apa? Yaitu tadi pakai pin MN MX. Jadi ini MN MX ini kaki 33. Ini kalau nilainya 1 berarti MN berarti minimum. Kalau nilainya 0 berarti MX berarti maksimum. Artinya kalau ini diberi nilai 5 volt atau tegangan VCC berarti dia beroperasi pada minimum. Kalau di-groundkan 0 berarti dia beroperasi menjadi seperti ini. Ya, ini kalau ini MNMX nilainya 1, yaitu gampangnya ini disambungkan ke VCC, yang ini di-groundkan ya. Ini menjadi maksimum. Yaitu tentang operasi dari processor 8088 atau 8086 sama ya. Bisa mode minimum, bisa mode maksimum ya, maksimum. Nah, kemudian kita sudah tahu tadi, sudah saya singgung tadi, ada 2 chip pendukung ya, yang satu khusus untuk yang kalau disambungkan dengan mat prosesor atau koprosesor, yang satunya yang pertama adalah yang kedua-duanya baik minimum atau maksimum menggunakan, yaitu yang chip 82 ya, 8284 ini digunakan untuk membagikan clock bagi mikroprosesor dan perangkat lain. Jadi nanti misalkan untuk ke clock ke memori, ke I/O nanti bisa mengambilkan dari sini. Sedangkan yang ini yang 8288 ini digunakan pada mode maksimum ya, 8288 ini 8288 digunakan untuk operasi pada mode maksimum, yaitu untuk menyediakan sinyal kontrol ya, karena beberapa pin 8086 atau 8088 ini tadi sudah berubah fungsi tadi ya. Ya, tadi sudah dijelaskan ini berubah fungsi ya. Jadi ini yang ini pada mode minimum maksimum berubah fungsi, maka ini harus diterjemahkan ya, harus diterjemahkan. Nah, pada processor yang modern misalkan Pentium atau yang multicore yang sekarang ini, chip pendukung processor sudah tidak diperlukan lagi karena semuanya itu sudah berada di dalam chipset namanya ya. Jadi di dalam motherboard itu sudah tersedia chipset yang nanti menyediakan berbagai fungsi pendukung. Nah, ini. Oke ya, ini tentang chip pendukung ada 2, 8284 dan 8288. Oke, sekarang yang pertama yaitu yang 8284 ya. 8284 ini fungsi dasarnya untuk membangkitkan clock. Nah, ini IC-nya standar 18 kaki. Kemudian juga ada untuk sinkronisasi reset, untuk sinkronisasi ready, dan untuk sinyal clock. Untuk sinyal clock yang bisa dipakai untuk perangkat TTL yang lain. Jadi gerbang-gerbang misalkan tadi ada gerbang untuk menghasilkan dari sinyal read write I/O tadi ya, atau memori tadi kan pakai gerbang nalar, gerbang dasar TTL tadi. Nah, ini maka ini sinyal clocknya bisa diambilkan dari sini.
pin pada 8284 ini ada dua kelompok input dan output. Ya. Yang input ini ada res, X1, X2, FC, FI, CSIN, RDY1, RDY2, AN1, AN2, ASIN. Ya, yang outputnya ini ada rest, jadi tadi rest tanpa T, ini rest pakai T, OSC, CLK, PCLK, dan ready. Ya, jadi ini ada semuanya di sini. Jadi fungsinya ada sebagai input, itu berarti nanti masuk ke IC ini, output berarti keluar dari IC ini. Ya, fungsi dasarnya tadi apa? Membangkitkan clock, ya, untuk membangkitkan clock. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ini yang berarti yang untuk sinyal-sinyal untuk yang input. Ya. Ini sinyal input dan sinyal input tadi. Ada res dan seterusnya sampai ASIN ini. Ya, ini mulai dari res, ini reset in. Ini menerima input aktif low dari sumber daya yang akan menyebabkan sinyal reset dibangkitkan sehingga microprocessor dalam kondisi reset. Jadi resetnya nanti akan diambilkan inputnya dari ini 8284, kemudian akan disambungkan ke resetnya microprocessor. Di microprocessor kan ada sinyal reset, ya, ada sinyal reset. Sinyal resetnya ini reset kaki 21, ya. 21 itu nanti akan tersambung dengan kaki berapa ini, kaki 10, ya, akan masukkan sinyal reset. Kemudian sinyal kaki X1, X2 itu untuk kristal. Jadi bekerja pada ini dibagi 3 jadi 8 mega, ya. Jadi prosesornya bekerja pada 8 MHz, tapi kristal yang diberikan di IC 8284 ini 24 karena di situ ada pembagi 3. Yaitu kaki berapa? Yaitu kaki X1, X2. Kemudian ada FC, ini menentukan sumber frekuensi apakah dari kristal atau dari sumber lain. Jadi kalau dari kristal maka nanti ini 17, 16, ya, atau dari sumber lain. Kemudian ada FI, eksternal frekuensi N, ini berarti kalau dari luar berarti akan masuk di FI ini, ya. Di FI ini frekuensinya. Kemudian CSIN, ini clock synchronization untuk sinkronisasi beberapa. Jadi kalau nanti digunakan lebih dari satu, maka ini ada sinkronisasi pakai CSIN. RDY1 dan AN1 ini menyediakan sinyal ready ke microprocessor. Apakah prosesor perlu menunggu atau tidak? Ini kaitannya dengan wait state di dalam memori nanti, ya. Jadi pada bahasan memori nanti kita akan membahas namanya ada kondisi wait state, ya, ada wait state. Ini dibandingkan dari sini, ya. Kemudian RDY2 dan AN2 ini mungkin sistem multiprocessor. Ya, jadi ini untuk sistem kalau lebih dari satu microprocessor, ya. Tapi pada BMPC ini tidak digunakan karena pada BMPC kan hanya menggunakan satu prosesor, ya. Itu nanti biasanya digunakan pada server mulai 386 itu ada penggunaan yang multiprosesor. Kemudian ASIN digunakan untuk menurunkan timing pada PC, ya. Timingnya diturunkan. Ini yang input, ya. Yang output tadi apa ini? Reset, ya. Jadi ini yang tadi dari rest tadi, maka menghasilkan ke reset, ini sinyal reset ke microprocessor. Kemudian ada OSC, ini ke TTL, ya, jadi oscillator atau clock ke TTL yang lain. Kemudian ada CLK, itu clock, menggunakan frekuensi clock sebesar sepertiga dari kristal yang digunakan, atau sebesar FI dengan duty cycle 33% dengan digunakan untuk timing pada microprocessor dan perangkat lain. Kemudian ada PCLK, ini peripheral clock, setengah dari CLK atau 1/6 dari kristal dengan duty cycle 5% digunakan oleh timer. Nah, ini digunakan oleh timer 8253 untuk membangkitkan suara dan lain-lain. Jadi ada untuk penggunaan suara biasanya itu nada, ya, kalau ada error itu kan ada suara itu, dengan speaker itu dari sini. Kemudian ready dihubungkan dengan pin ready pada microprocessor untuk menentukan apakah prosesor perlu menunggu atau tidak. Tadi untuk apa? Tadi untuk adalah wait state tadi, ya. Ini adalah output dari chip pendukung pertama yaitu 8284, ya. Prinsipnya adalah untuk menghasilkan clock, ya. Clock yang ke prosesor dan ke piranti yang lain.
Itu tentang chip pendukung yang pertama. Chip pendukung yang kedua itu yang 8288 ya. Ini fungsinya jadi 8288 fungsinya sebagai bus controller. Hanya digunakan jika kopresor 8087 digunakan. Jadi kalau tidak menggunakan kopresor atau mat prosesor maka tidak perlu menggunakan 8288. Jadi ini berarti beroperasi pada mode maksimum ya. Karena pada mode maksimum sebagian fungsi pin berubah harus diterjemahkan lagi. Jadi ini tadi ya. Jadi ini mulai dari GT0, GT1 sampai dengan ini GS1 ini ya yang berubah. Nah, maka ini nanti akan diterjemahkan oleh 8288. Ini fungsinya untuk mengembangkan atau untuk menghasilkan sinyal-sinyal kendali yang diperlukan gitu ya. Jadi seperti hanya 8284 tadi, ini 8288 ya 8288 ya 8288 ini 20 kaki ya 20 kaki ya. Jadi ada clock dari 8284 ini clocknya nanti, kemudian ada IN, ada CN, ada IOB. Ini yang input ya, yang input. Kemudian IN ini untuk address enable, nanti untuk dihubungkan ke rangkaian yang kaitannya dengan DMA itu. Kemudian command enable ini mengatakan sinyal perintah dan DEN dihubungkan ke rangkaian pembangkit IN. IOB ini IO bus mode, memilih modus IO bus atau modus sistem bus. Pada PC diberikan input active low sehingga modus sistem bus yang digunakan ya. Jadi ini yang input ya. Sedangkan yang output ya, yang output ini untuk menghasilkan tadi sinyal-sinyal kendali read-write untuk memori. Nah, ini read-write memori IO ya, read-write IO ya. Nah, kemudian juga untuk menghasilkan tadi ya, sinyal-sinyal yang tidak ada pada mode maksimum tadi yang harusnya ada tadi seperti interrupt acknowledge ya, DTR, DEN ya, ALE ini dihasilkan dari 8288 ya, 8288. Nah, sehingga ini akan menjadi lengkap ya. Jadi sistem yang dari prosesor diperlukan antarmuka ke bus itu ya, diperlukan buffer ya, buffer untuk memisahkan antara bus alamat dengan bus data. Kemudian untuk clock diperlukan pembangkitan clock menggunakan 8284. Kemudian pada mode maksimum nanti diperlukan menerjemahkan sinyal-sinyal untuk menghasilkan memori dan memori write. Jadi ini kalau kita lihat yang minimal untuk keperluan minimal untuk akses memori dan I/O adalah memori read, memori write. Ya, memori read. Nah, ini yang tadi sudah disinggung pada modul 1, bagaimana address bus itu, kemudian data bus itu sudah tahu juga. Nah, kemudian ini nanti tadi sudah disinggung ada interrupt. Nah, interrupt ini nanti akan mengendalikan pin dari kaki interrupt controller, ini programmable interrupt controller yang akan menghasilkan nomor interupsi. Jadi kalau pada saat ada nomor interupsi itu harus ada nomornya berapa. Nomor berapa dibaca dari bus data. Nah, yang dari peralatan I/O nanti akan tahu kalau I/O nomor tertentu nanti akan dikirimkan data tertentu lewat bus data. Ini yang menunjukkan bahwa nanti interrupt nomor berapa itu lewat bus data. Nah, jadi ini chip pendukungnya ada 2 yang diperlukan sehingga menjadi sistem yang lengkap. Nah, di sini lalu nanti ada istilah sistem bus ini yang nanti tersambung ke memori dan I/O lewat chip pendukung maupun lewat buffer tadi. Dan kalau yang langsung dari IC ke chip-chip pendukung ini namanya bus lokal ya, karena ini langsung tersambung ke CPU, ke mikroprosesor. Oke, jadi saya kira untuk modul yang 2 ini pemahaman tentang mode operasi dari prosesor
ya bisa dua mode yaitu minimum dan maksimum. Tetapi juga pada saat operasi itu setelah di interface-nya antar muka ke memori dan I/O lewat bus data dan bus alamat itu sudah, tapi kemudian pada mode maksimum itu ternyata sinyalnya berubah sehingga diperlukan tambahan chip pendukung untuk menerjemahkan. Juga untuk memudahkan operasional dari IC dari CPU atau dari microprosesor 8086 ini pembangkitan clock itu bisa dengan mudah disediakan oleh 8284 baik pada mode minimum maupun mode maksimum. Ini akan hanya bekerja yang 8288 berfungsi kalau pada mode maksimum. Ya. Oke, saya kira untuk modul kedua ini cukup dengan pengertian operasi dan chip pendukung yang diperlukan. Saya kira cukup untuk itu dan terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Silakan mengikuti untuk yang materi berikutnya nanti. Terima kasih.